Peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia. Insiden yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang tersebut disebut sebagai peristiwa Kuda Tuli atau akronim dari kerusuhan 27 Juli. Kuda Tuli terjadi di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro nomor 59 Menteng, Jakarta Pusat. Bagaimanakah kisahnya? Tetap ikuti video ini. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Kerusuhan bermula dari perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarno Putri dengan massa dari kubu Suryadi. Pada saat itu, PDI tengah didera dualisme kepemimpinan yang diawali dari terpilihnya Megawati sebagai ketua umum berdasarkan Kongres Luar Biasa atau KLB di Surabaya. Namun beberapa saat setelahnya, Suryadi juga menyatakan dirinya terpilih menjadi ketua umum partai berlambang banteng itu berdasarkan KLB Medan. Saat kerusuhan terjadi, massa yang terlibat bentrok melakukan aksi pelemparan dan kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban luka dan tewas. Pecahnya kerusuhan di kantor DPP PDI dilatar belakangi internal partai ini yang terpecah menjadi dua kubu, yakni kelompok yang dipimpin Megawati dan Suryadi. Sebelum kerusuhan terjadi, PDI kedatangan sosok baru pada 1987, yakni Megawati, yang mampu mendongkrak suara partai di pemilu. Kehadiran Putri Soekarno tersebut kemudian membuat popularitasnya melejit. Sementara Suryadi yang berstatus sebagai ketua umum PDI menjadi ketar-ketir. Suryadi pun ingin kembali menduduki jabatan sebagai ketua umum. Namun upayanya terkendala karena terganjal isu penculikan kader. Berangkat dari dugaan itu, PDI menghelat KLB di Surabaya yang menyatakan Megawati terpilih sebagai ketua umum periode 1993-1998. Hasil KLB Surabaya kemudian dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional atau Munas pada 22 Desember 1993 di Jakarta. Megawati lalu resmi menjabat sebagai ketua umum PDI. Meski begitu, Suryadi yang sebelumnya menjadi ketua umum PDI dinyatakan terpilih kembali sebagai ketua umum PDI berdasarkan KLB pada 22 Juni 1996 di Medan. Dari sinilah internal PDI terpecah menjadi dua, antara kubu Megawati dan Suryadi. Meski Megawati terpilih sebagai ketua umum PDI berdasarkan KLB Surabaya, posisinya tak mendapat pengakuan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Letjen Sarwan Hamid, justru mengakui Suryadi sebagai ketua umum PDI. Akibat hal tersebut, Munas PDI yang digelar di Jakarta tidak dianggap dan kepemimpinan Megawati tidak diakui. Setelahnya muncul ketegangan politik yang berujung dengan beredarnya isu perebutan kantor DPP PDI Jalan Juli 1996. Pada saat itu, Megawati mendapat dukungan dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Mendengar kantor DPP akan direbut, PDI kubu Megawati melakukan penjagaan di lokasi siang dan malam hari. Namun pada 27 Juli 1996, suasana kantor DPP PDI seketika memanas setelah kedatangan sekelompok massa yang berasal dari kubu Suryadi. Saat massa dari kubu Suryadi tiba, massa dari kubu Megawati mengira bahwa mereka adalah kawan. Massa yang datang justru melakukan penyerangan dengan cara melempari kantor DPP PDI dengan batu sebesar kepalan tangan. Mereka juga melontarkan caci maki kepada sosok Megawati beserta pendukungnya. Berawal dari situ, penyerangan di kantor DPP PDI diketahui dilakukan oleh massa pendukung Suryadi. Massa dari kubu Suryadi yang mendatangi kantor DPP PDI tak hanya melempari markas PDI kubu Megawati menggunakan batu.
Mereka juga menjebol pagar besi dan memaksa masuk ke dalam gedung hingga kubu dari Megawati ada yang melarikan diri. Setelah kantor DPP PDI dikuasai, Sekjen PDI kubu Suryadi, Butuh Hutapea, menyatakan bahwa gedung partai telah dipakai untuk kegiatan tidak benar. Massa dari kubu Megawati lalu mendatangi lokasi untuk membantu kawan-kawannya yang diserang massa dari kubu Suryadi. Namun kehadiran massa dari kubu Megawati dihadang oleh aparat keamanan yang menyebabkan kerusuhan kembali terjadi. Kerusuhan antara massa dari kubu Megawati dengan aparat keamanan membuat suasana makin tegang hingga malam hari. Berikut kronologi lengkap peristiwa 27 Juli 1996. Pukul 6.20 massa PDI pendukung Suryadi mulai berdatangan. Sebelumnya terjadi dialog antara delegasi pendukung Suryadi dan pendukung Megawati sekitar 15 menit. Massa kubu Megawati meminta agar kantor dinyatakan sebagai status quo. Kesepakatan tidak tercapai. Pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, terjadi bentrok di antara kedua kubu. Massa PDI pendukung Suryadi mulai melempari kantor DPP PDI dengan batu dan paping blok. Kubu lawan membalas dengan benda yang ada di sekitar halaman kantor. Massa pendukung Suryadi akhirnya menduduki kantor PDI. Pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, aparat keamanan kemudian mengambil kantor DPP PDI sepenuhnya. Kantor DPP PDI dinyatakan sebagai area tertutup. Begitu juga dengan akses jalan di sekitarnya. Pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, 50 massa PDI pendukung Megawati yang tertahan di kantor itu diangkut dengan menggunakan 3 truk. 9 orang lainnya diangkut dengan 2 mobil ambulan. Pukul 11.00, massa yang memadati ruas jalan Diponegoro jumlahnya menjadi ribuan. Sejumlah aktivis, LSM, dan mahasiswa menggelar aksi mimbar bebas di bawah jembatan layang kereta api dekat stasiun Cikini. Terjadi bentrokan terbuka antara massa dengan aparat keamanan. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, bentrokan antara massa dengan aparat semakin hebat. Massa terdesak mundur ke arah RSCM dan Jalan Salemba. 3 bus kota termasuk 1 bus tingkat terbakar. 2 jam setelahnya beberapa gedung di Jalan Salemba ikut terbakar. Pukul 16.35 waktu Indonesia Barat, sebanyak 5 panser, 3 kendaraan militer, khususnya pemadam kebakaran, 17 truk, dan sejumlah kendaraan militer dikerahkan di Jalan Diponegoro menuju Jalan Salemba. Massa membubarkan diri. Api di sejumlah gedung belum berhasil dipadamkan sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Komnas HAM, 5 orang dinyatakan tewas, 149 orang juga dilaporkan luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang. Pada peristiwa tersebut, sejumlah aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD sempat dituding menjadi dalang kuda tuli. Tak lama setelah kerusuhan, sejumlah aktivis PRD yang lantang bersuara kemudian dijemput paksa oleh aparat, menjalani interogasi, diadili oleh Kejaksaan Agung, hingga mendekam di Bui. Sejumlah aktivis dihilangkan, salah satunya adalah Wiji Tukul yang sampai saat ini tak diketahui keberadaannya. Kini PDIP berada di puncak kekuasaan Indonesia, namun belum ada itikat untuk melakukan pengusutan kasus secara tuntas. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.